wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Entah bagaimana ceritanya, tapi hari ini istimewa. Pertama, Rabiul Awal, di mana Nabi kita, penghulu para nabi, 12 Rabiul Awal dilahirkan. Yang kedua, bertepatan juga kita memasuki surah Muhammad. Yang ketiga, bertepatan juga Allah memicu segelintir orang di Perancis sehingga berbagai respon muncul. Pertama begini, sebelum kita masuk surat Muhammad, mari dengan baik kita lompat ke surah Al-Baqarah ayat 109 110. Wadda kasirum min ahlil kitabi. Sejak dahulu sudah begitulah ahlul kitab. Berarti siapa yang ahlul kitab nih? Ya. Ingat-ingat tuh ya, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, lau, bukan in, bukan juga ida. Ada in, ada ida, ada lau. Artinya sama, if, jika. Kalau ida itu sesuatu yang diandaikan tingkat kemungkinannya kecil terjadi. Andai kata saya dapat istri lagi, kecil kemungkinan terjadi. Nggak punya uang, ya karena nggak punya uang. Itu pakai ida. Ya. Beda dengan Pak Haji Mamat ini. Kata Haji Mamat, andai saya punya istri lagi, pakai ida, sangat mungkin. Uangnya nganggur, anak udah pada gede kan. Nah itu nggak bisa pakai ida, pakainya in, karena kemungkinannya terjadi sangat besar. Kalau lau itu mustahil terjadi. Itu kalau lau. Kata Allah, lau yaruddu. Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak dulu, bayangkan sejak dulu, berarti sejak zaman Nabi Muhammad, itu menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi digaransi oleh Allah. Jangan baper, walaupun Perdana Menteri Prancis keluar-keluar, nggak akan mungkin kita pindah iman. Ya, ini janji Allah. Lau yaruddu, pengennya mereka kita kembali kafir dari sesudah imanikum. Jeren 17 ini, ya, bukan mimbang di apa? Nu'minun, setelah kami beriman. Mimba dituminu, setelah kalian beriman, bukan min imanikum. Imanun itu beda dengan alladzina amanu.
Imanun berarti iman yang kokoh, karena masdar, karena jer. Sampai di sini kufaron menjadi orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini dahsyat. Selama kita punya iman, bukan pernah beriman, digaransi oleh Allah, rekayasa siapapun yang pingin menghina Nabi Muhammad, menghina Islam, omong kosong, kata Allah. Selanjutnya Allah bicara, buat apa sibuk ngeladeni, demo, marah, nggak ada manfaatnya. Ya, karena sebetulnya tidak mungkin terjadi. Berarti masalahnya bukan di kartun menghina Nabi. Masalahnya andai kata ada di antara kita hanya pernah sampai alladzina amanu, tidak pernah punya iman, maka berpotensi berpindah agama. Jadi masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di kita, bukan di mereka. Boleh jadi Allah memang menggerakkan orang-orang Perancis agar kita tahu diri. Itu kompetensi keimanan kamu. Tuh ya. Mari kita lanjutkan terusannya. Ini menarik ini ayat ini ya. Gak tahu, buat saya menarik. Hasada. Motif mereka bukan benci Islam, tapi hasadan, jealous, iri. Dan tidak pernah ada peristiwa iri menyangkut ideologi. Selalu persoalan ekonomi, selalu persoalan materi. Dan itulah panggung Madinah. Ketika Nabi Muhammad datang membawa para sahabat, kaum muhajirin diterima kaum ansor, diam-diam kekuasaan ekonomi kapital yang orang-orang Yahudi lama berkuasa di Madinah, sedikit demi sedikit kemudian mulai merosot. Itu kan yang terjadi di Madinah kan. Itu. Lalu mereka dengan memakai jubah agama menolak kenabian Muhammad, menolak risalah Al-Quran yang sebetulnya mereka adalah ahli-ahli ilmu agama Islam versi lama, di mana menurut Talmud, menurut Taurat sampai menurut Injil soal Al-Quran sudah diterangkan, dan soal Nabi Muhammad juga sudah dijelaskan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu kan? Jadi ini bukan persoalan persaingan agama, tapi persaingan dan ketakutan ekonomi traumatik masa lalu. Karena pernah terjadi Yahudi kemudian kehilangan panggung ekonominya. Dimulai dari kemerosotan jamaah, tarik menarik rebutan jamaah, dan sampai hari ini mereka juga berebut kalau boleh jamaah mereka itu bertambah dari komunitas kita. Karena jamaah itu artinya konsumen, pasar, kapital. Ini Allah yang membuat garis. Membacanya terlalu canggih kalau menjawab istilah agama. Karena ini sudah dibuat batasan oleh Allah. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka itu kemudian mengingkari agama Islam sebagai agama yang hak, bukan karena persoalan agama, tapi hasad. Persoalan agama bagi Yahudi sudah selesai, bahwa Al-Quran kitab terakhir, Muhammad Nabi terakhir. Persoalan yang tidak akan pernah selesai adalah bagaimana mereka mendapatkan kapital besar, dan satu-satunya cara adalah dengan memakai romantisme agama lama. Jadi adakah motif agama? Enggak ada. Ini motif ekonomi. Ada politik, motif ekonomi. Faktanya mereka memiliki kapital besar, media propaganda yang besar, persenjataan yang besar, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang tidak mungkin terkalahkan.
sangat besar, sangat besar. Ustadz-ustadz menggelorakan semangat, ayo kita lawan, ayo kita lawan, kan? Tapi kata Allah, fa'fu, biarin aja, lupakan mereka. Karena kata Allah, ngapain dipikir, fa'fu, lupakan aja. Fa'fu itu jangan diambil hati, maafkan. Sebelum memaafkan berarti apa itu? Tidak menggubris kesalahan mereka. Fa'fu, lupakan. Bukan karena kita jembat, karena ada persoalan lain yang lebih serius daripada menghabiskan waktu memikirkan mereka. Tuh ya. Fa'fu wasfahu. Apa itu wasfahu di situ artinya? Dan berlapang dada. Ya sama aja. Fa'fu wasfahu dan berlapang dada. Perhatikan cara kerja Allah. Lupakan mereka, jangan ambil pusing, jangan gubris, dan jangan terjebak dalam permainan mereka. Mereka bukan prioritas. Biarkan Allah bekerja. Hatta yang dia sampai datanglah Allah diamrihi dengan caranya sendiri. Bukan berarti biarin ya saya urus, bukan. Kalau Allah melarang kita mengambil sesuatu, berarti Allah memerintahkan mengambil hal yang lain. Ya. Kata Allah, jangan kepancing, karena Allah ingin kita mengerjakan hal lain. Apa? Fokus pada masalah kita, yaitu iman, memperbaiki positioning keimanan kita. Salah juga kalau kita menerjemahkan, awas ya, tak laporkan Allah ya, bukan. Jadi kalau Allah menggaransi bahwa Allah Al-Maula, pembela kita, berarti kita sedikit tenang, maka kelebihan energi, kelebihan waktu harus digunakan menurut kehendak Allah yang diridhoi Allah. Bukan berarti enak turu, bukan. Fa idza faragta fansab. Kenapa? Tapi kata ulama, ini nggak bisa dibiarkan. Di medsos-medsos kalian sibuk maulid Nabi tapi tidak sibuk mengecam ketika nabinya dihina. Ayo lawan. Mereka punya media propaganda, punya keuangan yang luar biasa. Kita harus bersatu. Not, tidak. Kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kecil buat Allah salib. Itu kan urut-urutannya kan. Nah, diberilah solusi oleh Allah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Aneh kan? Apa berarti kita disuruh sholat daripada ngurusin Perancis? Apa itu kita berarti disuruh zakat daripada ngurusin Perancis? Ini yang perlu kita perbaiki. Kalau ada kata-kata atu, itu artinya bukan laksanakan, tapi tegakkan. Ya kan? Ayo akimu. Tegakkan. Bagaimana caranya agar sholat itu tegak? Syaratnya, rukunnya, impactnya, dampaknya. Gak mungkin orang sholat tetap korupsi. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan sholat kalian. Ayo cari akal agar sholatnya tegak. Maksudnya itu tuh ya. Ada orang sholat tapi gagal terus secara bisnis. Banyak yang salah secara sholat, terlalu jendel untuk bisnis karena sholatnya masih salah. Mungkin ceroboh, mungkin salah kalkulasi, dan itu khas orang yang sholatnya nggak bener. Orang yang sholatnya tegak pasti kalkulasinya baik, membina hubungan klien konsumen baik, dan potensi bisnisnya akan lebih baik lagi. Carilah akal agar sholatnya tegak, bukan suruh sholat. Bukan hanya disuruh sholat, perbaiki sholat. Yang kedua, wa'atu zakat. Apakah kita akan ngomong, ayo bayar zakat? Bukan. Bagaimana bisa kita bayar zakat dengan cara mencari nafkah yang haram? Tidak mungkin.
Berarti ketika Allah mengatakan wa atu zakat, berarti bicara juga cara perbaiki cara mencari nafkah. Terlalu kecil zakatnya, perbaiki cara mencari nafkah sehingga besar penghasilannya. Banyak yang kita urus dan itu adalah prioritas. Allah mendesain orang-orang kafir untuk memicu kita masuk ke dua area ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Tapi kalau kita sibuk demo mengecam, tidak sibuk memperbaiki sholat, tidak sibuk memperbaiki zakat, maka gagallah skenario Allah. Gagal. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa artinya tuqaddimu di situ? Bicara soal nanti. Bicara soal nanti apa? Bisa besok, bulan depan, bisa tahun depan, yang pasti di akhirat nanti. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Carilah yang terbaik untuk investasimu nanti. Carilah yang terbaik untuk investasimu nanti. Bisa karena kita akan meninggal dan anak-anak kita butuh warisan, butuh kelangsungan hidup, tapi yang pasti min khair, yang terbaik untuk di akhirat nanti. Dan itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu konsentrasi. Akan berkurang kemampuan kita untuk khair kalau kita diganggu ini. Mana itu hasad? Itu tuh ya. Nah, yang menarik ini, innallaha bima ta'maluna basir. Menarik. Kata Allah, jangan coba-coba sok merasa membela agama Allah, karena Allah tahu kualitas amal kalian. Dan basir, sangat teliti, detil, tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Mana yang prioriti dan mana yang bukan prioriti. Surat Al-Baqarah ayat 109 dan ayat 108 ini, ada ayat 109 dan 110 itu berulang lagi dan akan terus berulang. Satu sisi mungkin didesain oleh Allah, satu sisi maunya orang Yahudi dan Nasrani begitu, agar kita tidak sibuk memperbaiki kompetensi keimanan kita. Berhati-hatilah, akan terus menerus orang Yahudi dan Nasrani mengganggu kita agar kita tidak sibuk memperbaiki diri, sibuk meladeni mereka di medsos segala. Ini yang perlu kita cermati, karena kita ini bangsa dan masyarakat online ya, saya berharap agak berbeda lah kita menyikapi itu ya, karena kita ini punya Al-Quran. Kita masuk ke surat Muhammad. Ada yang aneh di Al-Quran itu. Kenapa hampir sulit ditemukan di Al-Quran ayat yang menggambarkan hebatnya Nabi Muhammad, cara dia makan, mengelola rumah tangga, mengelola masyarakat. Kita mendapatkannya dari tarikh, dari hadis, dan itu kemudian yang kita ceritakan. Di Al-Quran itu seluruh hal tentang Muhammad menceritakan kesulitan-kesulitan dakwah Nabi Muhammad. Sekarang terhidang pada kita, mau pilih yang mana? Mau belajar tentang Nabi Muhammad menurut cara Allah memperkenalkan Nabi Muhammad, apa menurut cara pemuja Nabi Muhammad, ditambahi dongeng segala? Ternyata tidak tambah beriman kita. Menurut saya lebih percaya Al-Quran, sehingga kita tahu diri bahwa kita ini nggak seberapa dibanding yang dilakukan Nabi Muhammad. Adapun soal bahwa
mestinya menjadi orang Islam ini begini dan begitu, itu bukan sejarah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Kita nggak boleh tidak seperti Nabi Muhammad. Cara makan, cara mengelola tetangga, cara membina rumah tangga, kan begitu kan? Nah, ini dua hidangan ini silakan dipilih. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, belajarlah tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mewujudkan Islam di tengah-tengah masyarakat, dan kita cuma dikasih tugas kecil mewujudkan Islam di dalam keluarga kita. Cuma tugas kecil. Nabi Muhammad ke seluruh dunia, kita cuma di rumah tangga kita. Maka terbentang ratusan ayat tentang Nabi Muhammad itu adalah kesulitan, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad. Dan unik, ini nama suratnya adalah surat Muhammad. Tapi jangan punya harapan kita ketemu seperti di Maulid Nabi. Justru yang kita temukan adalah early warning, peringatan dini dari Allah, bahwa kesulitan yang dihadapi Nabi Muhammad adalah menguatnya sifat-sifat orang munafik. Kenapa begitu berani? Itu penulis karikatur, juga Perdana Menteri Perancis, melakukan serangan yang konon merugikan umat Islam, menghina Nabi Muhammad. Ketahuilah dan sadarilah oleh kita, mereka bukan orang bodoh, punya analisa yang begitu jauh. Game-nya ada di mereka. Mereka bukan sekumpulan orang konyol yang gelap mata hantam kromo, lalu terjadi perang udara, darat, lautan, dan digital, baru tahu oh, ternyata kita kalah. Mereka yang menentukan menang dan kalah. Kenapa? Karena mereka tahu kelemahan kita, dan kelemahan kita adalah terlalu banyak pendukung mereka di antara kita. Siapa mereka? Itulah orang munafik. Termasuk di Indonesia. Masih ingat 212? Betapa melelahkannya kita melawan umat Islam sendiri. Dan itu munafik. Masih ingat kasus surat Al-Maidah? Melelahkan, dan itu ulama juga lawannya. Tapi jangan kaget, itulah orang munafik. Dan orang munafik ini dikapitalisasi oleh orang-orang yang menginginkan hasadan itu. Jadi kalau ingin keluarga kita kuat, bersihkan orang munafik dari rumah kita, meluas lagi di masyarakat kita, di organisasi kita, baru kita bisa wasabbit aqdamana. Itu kunci di surat Muhammad. Dan kita bersyukur hari ini kita memulai pembahasan surat Muhammad. Maka saya katakan ini hari istimewa. Mudah-mudahan memang Allah yang mendesainnya. Ini kan surat kedua di juz ini kan. Mari kita baca ayat-ayat kita. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kalau kita artikan secara istilah, maka alladzina kafaru maksudnya kaum musyrikin Makkah. Karena orang Nasrani dan orang Yahudi mendapatkan sebutan ahlul kitab. Ya. Orang-orang musyrik Mekah ya, itu kalau pakai istilah. Tapi kalau memakai lugawi, maka artinya alladzina kafaru, dan orang-orang yang menolak kebenaran. Kok menolak? Mereka terlalu taklid dengan kebiasaan orang tua mereka, dengan kisah atau success story mereka. Sulit menasihati orang yang pernah sukses. Sulit kan? Karena merasa pernah sukses. The best practice-nya kan mereka yang punya.
diberitahu kesalahannya sulit. Orang-orang taklid selalu begitu. Apakah orang-orang taklid punya success story? Punya. Tidak pernah dapat azab. Itu success story. Perdebatannya selalu klasik. Pasing bengen mekenen jelak apa tuh. Kalau betul kami ini bid'ah, pasti kami dibuat bangkrut oleh Allah. Selalu gitu kan. Itu namanya best practice dan success story. Dan itu sulit. Maka mereka menolak nasihat, menolak peringatan, dan gak tanggung-tanggung Nabi Muhammad yang memberi peringatan. Kalau orang sekelas Nabi Muhammad di zaman itu ditolak, apalagi cuma kita. Nasihati orang yang merasa PW dengan bid'ah, sulit. Nah, kelompok seperti itu disebut alladzina kafaru. Berarti siapa mereka? Belum tentu orang Kristen, ya. Belum tentu orang Yahudi, apalagi Buddha Konghucu. Boleh jadi teman kita. Nanti akan terungkap ternyata mereka bukan orang lain, mereka adalah orang munafik. Tapi Allah menyebutnya alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Wasaddu, dan juga mempromosikan untuk tidak terlibat an sabilillah, di jalan Allah. Menghalang-halangi orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Maka adullah, nah ini hati-hati nih, ini harus hati-hati. Adullah a'malahu, maka mereka terbilang telah melakukan adullah, ya. Adullah di situ artinya menyesatkan. Yang disesatkan apa? Orangnya apa amalnya? Amal, ya. Amal lahum. Kalau kita gabung berarti amalun dolun. Ini kata kunci ya. Lawannya amalun solihun. Ini kata kuncinya. Oh, berarti amalnya tersesat. Waktu Nabi kecil, Nabi disorientasi, kehilangan kakek. Tidak cukup itu, kehilangan mama. Bahwa wajadaka dolan. Apa tega kita nyebut Nabi Muhammad sesat? Enggak kan? Maka diterjemahkan kehilangan arah. Jadi dolun itu bukan sesat. Mestinya nyampe gerbang, jadi nggak nyampe. Itu disebut dolun, disorientasi, yang menyebabkan tidak sampai ke gerbang. Fahada, maka Allah memberinya ilmu, hudan, petunjuk, sehingga Nabi Muhammad di tengah-tengah kesulitan yang dialami untuk orang sebayanya, tapi fahada, Nabi Muhammad ditolong Allah sehingga mencapai tujuannya sampai menjadi Nabi dan Rasul. Itu namanya dolun. Orang yang tidak menerima nasihat, tidak mau menerima peringatan, termasuk peringatan dari Nabi Muhammad, bahkan kemudian menggalang kekuatan supaya orang lain juga menjadi teman, menjadi ya punya solidaritas sesama menolak. Itu adalah akan membuat amalahum, amal-amal mereka tidak diterima Allah. Tuh, ya. Adalah nggak nyampe kok. Berarti jangan-jangan mereka sholat ini, tapi nggak nyampe. Jangan-jangan mereka zakat,
tapi nggak nyampe. Ini menarik ayat satunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena lanjutannya begini nih. Walladzina amanu, sedangkan orang yang sesudah menyatakan beriman, tadi kafaru ya, sesudah beriman lalu secara simultan meneruskannya dengan amilus solihati. Tadi ada amal dol, amal yang tidak nyampe tujuan. Tapi ini ada kelompok lain, setia kepada Nabi, mau diberi nasihat. Ada Siti Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib. Itu kemudian diikuti dengan melakukan amal-amal yang soleh. Berarti amal soleh adalah amal yang nyampe arahnya kepada Allah. Amal disebut amal soleh karena tujuannya jelas untuk kepentingan akhirat. Amal disebut amal soleh karena jelas hanya mengamalkan yang diperintahkan Allah. Itu disebut amal soleh. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu. Lagi pula mereka secara sungguh-sungguh itu menyatakan keimanan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah al-haqqu, sebenar-benarnya al-haq mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Perhatikan, kaffaro, maka sayyi'atihim, berbagai kesalahan mereka itu akan ditutup, bukan dihapus ya, ditutup. Bagaimana cara Allah menutup kesalahan kita? Yaitu dengan cara mengilhamkan kepada kita semangat beramal soleh, karena setiap amal menghapus kesalahan. Pengen terhapus kesalahan kita, ya satu amal kesalahan terhapus. Kalau punya 1000 kesalahan, beramal 1000 amal soleh. Kalau ada hamba di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dijanjikan oleh Allah kalian akan saya hapuskan kesalahannya, bukan berarti tapi diilhamkan semangat beramal soleh sehingga equal, menjadi seimbang dengan tingkat kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah arti hijrah itu. Ada orang yang tiba-tiba semangat, itu lagi kafar, lagi Allah melakukan kegiatan penghapusan amal. Jadi amal salah, amal dol hanya bisa dihapus dengan amal soleh. Kalau pengen dihapus, ya beramal soleh. Kalau Allah menjanjikan, berarti mengilhamkan semangat beramal soleh. Setelah itu, wa aslaha balahum, kondisi kita diperbaiki oleh Allah dengan cara Allah. Mungkin bekas preman, mungkin bekas menganiaya istri, bekas riba, semua diperbaiki oleh Allah. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita punya kesungguhan melakukan amal soleh untuk menghapus kesalahan. Tuh, ya. Itu menarik. Siapa yang mendapatkan dua fasilitas itu, yaitu orang-orang yang satu beriman, dua beramal soleh, tiga ar-ruju' ilal Quran. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 2 dan ayat 1 kontradiksi terkait gambaran kesudahan yang dilakukan di dunia. Orang kafir mengalami kekacauan hidup, orang mukmin yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal soleh itu mendapatkan perbaikan
hidup, yaitu aslaha balahum. Disimpulkan oleh Allah di ayat 3, dzalika, sistem itu, ini udah jadi sistem. Dzalika, sistem kaidah semacam itu selalu akan terjadi bi anna alladzina kafaru, karena selalu saja orang-orang yang menutupi kebenaran, baik karena musyrik pada kekafiran, baik berujung kekafiran, maupun karena kemunafikan berujung pada kekafiran, itu ittaba'u, berarti bersungguh-sungguh mengikuti al-batilah, kebatilan. Sedangkan wa annal ladzina amanu, kontradiksi orang kafir, adalah orang-orang beriman, itu ittaba'u, bersungguh-sungguh mengikuti al-haqqa mir rabbihim, kebenaran dari Allah. Orang kafir mengikuti kebatilan, berkesudahan hidup kacau. Orang mukmin yang bersungguh-sungguh mengikuti kebenaran, berkesudahan ada perbaikan hidup. Kadzalika, demikianlah, yadribullah, Allah telah membuat linnasi, bagi manusia, amsalahum, berbagai perumpamaan. Inti preambul dari surat Muhammad. Tiba-tiba masuklah bagaimana situasi perang, sehingga surat Muhammad kadang-kadang disebut juga surat Al-Qital. Jadi ada yang menyebut surat Muhammad, ada yang menyebut surat Al-Qital. Kenapa? Karena inilah surat yang tegas mengajarkan kita bagaimana sikap ketika kita head to head berhadapan dengan orang yang kafir, ya. Dan saddu an sabilillah. Fa idza laqitum, apabila kalian secara face to face, head to head, berjumpa muka, laqitum, berjumpa muka tapi dalam peperangan. Alladzina kafaru, dengan orang-orang yang terbukti kafir, fadrbar riqab, tebas lehernya. Apa itu yang bisa diambil pelajaran? Menebas leher itu adalah cara cepat membunuh. Berarti tidak boleh nganiaya, harus dihentikan, tapi tidak boleh menganiaya. Sampai sekarang dengan pedang lehernya ditebas, itu cara cepat mati. Di sisi lain, Allah meminta kita segera mengakhiri potensi yang menyebabkan terhalangnya jalan-jalan sabilillah. Apa aja? Sehingga kalau diterjemahkan bisa lebar. Istri yang menghalangi suami fisabilillah cerai. Terus gitu. Tapi ayat ini persis bicara soal peperangan. Hatta idan apa ini? Ida ashantumuhum, sampai kemudian kalau kita sudah dinyatakan bisa menguasai mereka, mengalahkan mereka, fasyuddul wathaq, maka ikat dengan kencang tali itu korban yang masih hidup dalam peperangan, maksudnya tawanan. Fa imma manna, setelah ada tawanan, mangga diatur sendiri. Boleh jadi fa imma manna, lepas aja lah tanpa syarat, baru sesudah ditawan. Wa imma fidaan, atau boleh jadi fidaan setelah ada
sasi atau tebusan, hatta tada'al haram, sampai kemudian terjadi gencatan senjata untuk mengakhiri peperangan, yaitu auzaroha, tebusan-tebusan. Dalika, hai bapak-bapak ibu-ibu, makononlah, begitulah. Walau yasha'ullah lam tasara minhum, kalau Allah mau, kalian gak usah bersusah payah perang, dibikin menang oleh Allah ya. Lam tasara minhum, maka mereka dikalahkan oleh Allah. Tapi ternyata enggak, kita wajib usaha sendiri menghentikan upaya-upaya siapapun yang menghalang-halangi jalan fisabilillah. Tujuannya apa? Liyabluwakum, supaya terang benderang diuji kita. Mana itu? Ba'dukum bi ba'din, sebagian dari kamu siapa yang bisa unggul dari bagian yang lain dalam hal keimanan ya. Itu tujuannya. Waladzina kutilu, nah inilah yang penting ujungnya nih. Dalam peperangan sehingga terbunuh, dan itu terbunuh fisabilillah dalam perang Islam, maka ditegaskan oleh Allah, falan yudillah, pasti amalnya tidak akan kesasar ya, amalnya pasti menemui arah yang jelas. Saya lebih setuju cara menerjemahkannya begini, hati-hati, perangnya perang Islam, jangan sampai cara mati kita tidak dinilai sebagai amal soleh. Hati-hati, karena urusannya mati ya, hati-hati. Maka siapapun yang berperang dalam Islam harus jelas iman dan amal solehnya, agar kalaupun kutilu, mati, maka matinya tidak sia-sia. Jadi jangan coba-coba ngomong berjuang dalam Islam tapi belum layak keimanannya. Saya dihim, maka pasti di situ ya dihim ya, ada ihdinas sirato, ada ihdina ilas sirat. Kalau ihdina sirato dibonceng, minta antar ke Rawu, dibonceng ke Rawu, barengan semobil, satu kendaraan, mungkin gandengan tangan, sehingga pasti tidak akan kesasar nyampe Rawu. Itu namanya ihdinas sirat. Nggak main-main yang ngegandeng tangan Allah. Tapi kalau ihdina ilas sirat, kata Allah, mau ke Rawu, lewat Bangjo, Bangjo apa? Lampu merah, ke kiri, lurus, awas ya, aja meleng, bukan kesasar. Berarti isinya rambu berupa Al-Quran itu. Kadang-kadang kesasar juga, padahal mah paham Quran. Ya mau gimana namanya ihdina ilas sirat. Jangan khawatir kalau kita terbunuh fisabilillah dalam posisi iman dan amal soleh, bukan ditunjukkan, diantar oleh Allah langsung ke surga, nggak mungkin kesasar. Bahkan ditambahi wa yuslihu balahum, bisa jadi track recordnya diperbaiki oleh Allah. Aneh ya, begini pemabuk akhirnya berangkat ke Afghanistan jadi mujahid, ahli surga itu. Orang lupa dia pernah penjahat.
Orang sudah nggak peduli dulunya tukang zina itu disebut dengan wa yuslihu balahum. Satu. Tapi wa yuslihu balahum bisa jadi keadaan di akhiratnya karena ahli surga. Wa yudkhiluhumul jannah, sudah pasti mereka akan dimasukkan ke dalam surga arrafaha lahum, yang ditinggikan derajatnya. Tidak sama dengan orang yang masuk surga dari pintu berbakti pada orang tua ya. Dengan pintu ahli puasa babur royyan, ada pintu ahli sodako, banyak pintu menuju surga. Tapi memang yang teristimewa adalah alumni perang Islam. Itu derajatnya dan fasilitasnya luar biasa. Wallahu alam, masih ada nggak perang Islam sekarang ya? Ayat 7 inilah yang sering dipakai para mubalik. Kita akan terjemahkan dengan baik ya. Membuat kesimpulan tentang perang itu, Allah menutup dengan ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hei siapapun yang kalian menyatakan pernah beriman, in tansurullaha. Ini Ramadan pernah dikaji ya saya. Apa Syawal itu ya? Syawal pengesalan. Kalimatnya gimana tuh? Ya. In tansurullaha terus yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Gimana mau membacanya? Ini premis A ya. Ini premis B. Mau gimana cara membacanya? Apa mau MD? Siapa yang menolong Allah pasti akan balik ditolong Allah. Gimana kalau begitu? Masih ingat cara kita menerjemahkan siapa yang mau berniaga dengan Allah? Itu kita nggak punya apa-apa, dititipi kepemilikan semu, mau ditarik kitanya bakhil. Maka kata Allah, kalau kamu bakhil, berat hati, ya udah, mau nggak kamu kreditkan pada saya? Oke, saya minta upah ya. Udah gitu disalahkan lagi sama ulama. Upahnya uang di dunia, bukan. Upahnya adalah lipat ganda Pak. Padahal punya Allah. Jadi sampai di situ, kalau pakai teori yang tadi, ternyata kita bakhil. Maunya hitung-hitungan dengan Allah, nggak ada yang istimewa. Ternyata kita orang yang bakhil sehingga hitung-hitungan dengan Allah. Nah kalau kita pakai ayat ini, emang hebat ayat ini, the best gitu. Saatnya menolong agama Allah kan? Lalu dibanjiri kata-kata heroik, kita ahli surga, seolah-olah kelas elit gitu. Kalau saya enggak begitu cara membacanya. Kita balik sekarang. Siapa yang pengen ditolong Allah cara beragamanya, banyak kesulitan beragamanya, banyak kesulitan. Siapa yang pengen dikukuhkan imanannya, siapa? Pengen nggak? Kalau pengen, tolong dulu agama Allah. Kita balik. Itulah posisi tahu diri kita. Jadi yang benar, siapa yang butuh? Allah apa kita? Kita.
Kita ini nggak sanggup beragama. Kalau nggak ditolong Allah gampang goyah. Kita juga sulit mengukuhkan keimanan kita. Kalau nggak ditolong Allah goyah. Kata Allah, oh kamu butuh saya, oke? Kalau gitu tolong agama Allah. Gampang kok menolong agama Allah. Para ahli tafsir menerjemahkan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti di otak kita itu begini, ya Allah, aku taat padamu dan Rasulmu karena ingin ditolong olehmu dalam hal menegakkan agama dan keimanan. Seberapa penting perbedaannya? Sangat penting. Ini adalah persoalan orang yang pengen serius beragama dan butuh bantuan Allah. Soal perang, gitu ya. Ayat 7 itu berkaitan dengan problem yang dihadapi kita, karena setiap hari harus berhadapan dengan kafaru dan mereka yang saddu an sabilillah. Mari kita buka surat, kembali dulu ke surat Al-Hadid. Al-Hadid udah dipelajari Al-Hadid ya. Kita buka, malah lewat barang kan ini cuti bersama. Ayat 14 kan udah dipelajarin ya. Diceritakan akhirnya teman-teman pengajian kita, teman-teman majelis kita, teman-teman satu jamaah kita terpisahkan oleh dinding. Kita di dalam ruangan dan mereka tertahan di luar ruangan. Gitu kisahnya ya. Sementara mereka teriak-teriak, tolongin dong, kita butuh cahaya. Jalan menuju surga terlalu panjang, 50.000 tahun waktu yang diperlukan untuk sampai pintu surga. Gelap, tidak ada PJU, penerangan jalan umum nggak ada. Satu-satunya penerangan adalah obor yang disiapkan di dunia. Orang-orang teman-teman kita ini, teman-teman satu majelis satu jamaah, tertahan di balik dinding, teriak-teriak, tonggoni, tonggoni, saya butuh cahaya. Oh kalian butuh cahaya? Kalau gitu balikan punggung, hadapkan ke belakang, ambil cahayamu di dunia. Tapi sudah terlambat. Ini sudah fase penghisaban. Akhirnya kata mereka, kalian kok begitu? Kalian lupa ya, kita kan barengan dulu ngaji, barengan dulu jamaah. Saking memelasnya ini, kalau orang sudah mengingatkan kenangan lama, itu saking memelas. Si remur inget bengen ya, saking memelas. Runi kiwong ini. Akhirnya karena kita males ya ngomong dengan mereka, enteng aja jawab. Salah badan ire. Fatantum anfusakum, ini mesti ambil. Fatantum anfusakum. Memang pada waktu kita kaji surat Al-Hadid nggak kita bedah panjang. Sebab kalau dibedah panjang, panjang lagi. Pernah kita kaji, fitnatun itu berasal dari kata fatanun, yaitu kegiatan memisahkan emas dari material yang tidak diperlukan agar ditentukan berapa karat emasnya. Pernah kan? Dengan cara dibakar. Lalu kita nerjemahkannya ujian, kita nerjemahkannya fitnah. Kata kita pada teman-teman yang kejebak di checkpoint, terancam masuk neraka itu, siranisi fatantum,
Apa itu artinya dicoba? Ada emas kotor dibakar terus, dibakar terus, dibakar terus sampai untuk diketahui karatnya. Ada orang nekat punya iman, tapi nekat selalu dalam situasi yang diuji lagi imannya, diuji lagi imannya, diuji lagi imannya, karena bergaul dengan lingkungan yang buruk, memilih teman yang buruk, terus menerus setiap hari. Itu namanya fatantum, sembrono. Iman itu mudah jatuh, dia nekat menempatkan diri di posisi yang berbahaya, sehingga diuji lagi, diuji lagi. Gimana gak diuji? Temannya yang jahat, lingkungannya yang jahat, profesinya profesi yang tidak baik, sehingga fatantum. Tuh, ya. Nah kemarin kan gak dikaji begini kan? Nekat mereka itu. Aida ngos-ngosan, kata mereka, tenang bro, saya nggak akan kepengaruh. Tapi dia lupa sifat manusia akan mengalami kecanduan. Satu kali berbohong diikuti berbohong lainnya. Satu kali keuntungan korupsi akan diikuti korupsi berikutnya. Satu kali tidak zakat akan diikuti tidak zakat berikutnya. Terus menerus berikutnya. Kata mereka, jangan khawatir, tenang, iman saya cukup, tapi fatantum. Bahkan ditambahi oleh Allah menceritakan bagaimana sikap dan respon kita kepada mereka. Watarabbastum. Kemarin terjemahkan apa tarabbastum itu? Menunda-nunda. Sifat kita kalau udah punya iman itu pasti lelah, pegel ya. Ternyata di musuh dulu orang berbakti ngotu, bakhil, pelit ke orang tua. Kenapa saya jarang ke majelis? Lelah. Tapi enggak lah, bentar lagi lah, saya masih punya proyek tuh. Tarobas tuh, nunda lagi, terus menerus begitu. Dan dua-duanya menceritakan sifat orang munafik. Wartabtum, dan tidak yakin bahwa kalau meninggalkan korupsi itu akan bersemi kembali imannya. Itu ragu aja. Karena apa? Ketagihan. Mulai kecanduan. Akhirnya wa gharratkumul amaniyu. Setan masuk. Kata setan, tenang bro. Itu yang nasihati kamu, itu orang iri. Sebenarnya mereka pengen. Itu gharratkumul amaniyu. Tenang bro. Kalau kamu mau gini aja sih, selawat 1000 kali, nanti tambah kaya kamu. Tambah lama terus. Ya Allah, itulah situasi yang digambarkan di surat Al-Hadid, tragedi yang dialami teman-teman kita itu, dan kita butuh bantuan Allah. Kenapa butuh bantuan Allah? Sifat-sifat kemunafikan mengancam terus kita. Pengen nggak ditolong Allah? Kalau pengen ditolong Allah, tolonglah agama Allah. Itu terjemahannya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dipun ilang kun mal. Kita di surat apa ini sekarang ini? Muhammad. Walladzina kafaru. Sedangkan orang-orang kafir itu fatahsan lahum, maka kacau hidupnya. Kalau kita islah baluhum, fatahsan lahum,
maka kacau hidupnya. Wa adalla a'malahum, dan amalnya disorientasi. Kenapa? Dzalika bi'annahum, itu akibat ulah mereka karihu, benci ma anzalallah, kepada Al-Quran, fa ahbata a'malahum, maka amalnya sia-sia belaka. Sebagai penutupnya ayat 10. Afalam yasiru, kalau Isra Mi'raj, Isra itu jalan malam, JJM, jalan-jalan malam. Kalau Saro yasiru, jalan tapi belum tentu malam, boleh jadi siang, mata sangat terbuka lebar, semua dapat dilihat, dipantau, diamati. Kata Allah, afalam yasiru, emang gak pernah melakukan perjalanan untuk melakukan pemantauan secara seksama fil ardi, kemanapun di muka bumi, fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim, untuk melihat bagaimana nasib buruk yang pernah dialami oleh bangsa-bangsa, kaum-kaum dalam sejarah mereka. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Nah, ini amsal dulu sebagai penutup. Ada mislun, ada masalun. Mislun itu berarti serupa, seperti. Jamal serupa. Lah kesing padi kesing malirang mal. Busu ira serupa dengan busa apa ya? Sing padi tua nih kun. Dengan burung lah. Itu pakai mislu, serupa, tidak ada beda dalam umur. Kalau masalu, perumpamaan. Kalau mislu, presisi, persis. Kalau masalu, kira-kira kayak konon lah. Surga, neraka, siksa surga, fasilitas surga, fasilitas neraka, itu tidak pakai kata mislu, kata masal. Sehingga kendati pun disebut api, jangan bayangkan api kompor gas atau api yang membakar gedung kantor kejagung. Itu masal, kayu, tidak persis, seperberapanya lah. Kalau diceritakan buah-buahan, jangan membayangkan buah-buahan dunia. Kayu, bukan persis, tapi ya, sepernya berapa lah. Amsal itu perumpamaan. Memang gak persis. Jangan membayangkan ada hujan batu seperti yang dialami kaum Nabi Lut. Jangan membayangkan persis hujan air ketika dibukalah pintu-pintu langit, air dalam jumlah yang tak terhingga turun semuanya. Dari bumi juga keluar air yang dialami kaum Nabi Lut. Jangan, karena amsal, garis besarnya akan sama. Itu. Apa garis besarnya? Mati belum taubat, keburu kelelep. Untuk kaum Nabi Nuh, untuk kaum Nabi Lut keburu ada yang mati berdiri ya gitu ya. Ada duduk belum bertobat. Itu azab. Ya, itu azab.
maka disebut dengan Amsal. Akan kita teruskan besok hari Ahad surat Muhammad mulai dari ayat 11 nanti masuk ayat 15-nya tentang fasilitas surga. Aqulu qouli hada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga turun semuanya dari bumi juga keluar air yang dialami Nabi kaum Nabi itu jangan, karena Amsal garis besarnya akan sama. Itu apa garis besarnya? Mati belum tobat, keburu kelelep untuk kaum Nabi Nuh. Untuk kaum Nabi Lut keburu ada yang mati berdiri ya gitu ya, ada duduk belum bertobat. Itu azab ya, itu azab. Maka disebut dengan Amsal. Akan kita teruskan besok hari Ahad surat Muhammad mulai dari ayat 11 nanti masuk ayat 15-nya tentang fasilitas surga. Aqulu qouli hada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.